Di kantin sekolah terlihat seorang anak yang duduk sendirian sambil termenung. Bu Lasma, guru kelas 7 kebetulan melewati kantin tersebut dan matanya langsung tertuju kepada Dewi, muridnya yang beberapa bulan belakangan ini tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dewi selalu mencari-cari alasan seperti tidak cocoklah ataupun berbagai alasan lainnya. Dewi selalu mengerjakan tugasnya sendiri dan hasilnya memang selalu bagus. Kemudian Bu Lasma berjalan menghampiri muridnya Dewi. Halo, selamat siang Nak Dewi. Apa kabarmu sayang? Selamat siang Bu. Ya ginilah Bu kabar saya. Baiklah Bu. Oh ya Nak Dewi, Ibu mau ingin ngobrol sama kamu. Nah, kita diskusinya santai aja. Kamu gak usah takut, gak usah cemas. Ya, kira-kira mengganggu aktivitas kamu gak? Alhamdulillah Bu, saat ini saya juga lagi nggak ada kerjaan Bu. Dan kebetulan saya sebenarnya sih mau bicara sama Ibu, tapi saya malu Bu. Kebetulan Ibu datang. Ya, Alhamdulillah, saya senang sekali Bu, saya bisa berdiskusi dengan Ibu hari ini. Oh, oke. Kalau begitu, nah kira-kira apa yang ingin Nak Dewi inginkan dari hasil diskusi kita hari ini? Ya Bu, maksud saya gini loh Bu, saya itu sebenarnya beberapa bulan belakangan ini kurang suka bergaul dengan teman-teman saya Bu. Saya lebih suka melakukan segalanya sendiri Bu, di sekolah kurang kerjasama. Walaupun saya sebenarnya tujuannya bicara sama Ibu, saya sebenarnya mau bekerja sama, senang melihat mereka itu rame-rame gitu Bu. Tapi rasanya sulit bagi saya Bu untuk bersama mereka dalam bekerja. Kira-kira apa yang membuat Nak Dewi sulit atau tidak bisa bergabung dengan teman-teman? Gimana ya Bu ya, sebenarnya saya malu ngatakannya Bu, tapi gini Bu, kalau nanti ada tugas Bu, kemarin kami memang pernah juga bekerja sama Bu, tapi Ibu tahulah teman-teman saya, kalau nanti ada tugas selalu saya saja yang mengerjakannya Bu, saya saja, sementara mereka tidak fokus dengan kegiatan itu, semuanya diserahkan kepada saya karena mereka merasa saya itu udah mampu gitu Bu. Memang sih saya bisa melakukannya, tapi kan bosan Bu, setiap hari saya saja ya kan Bu, sementara itu kan untuk rame-rame. Akhirnya lah, udahlah, bagus saya sendirian aja gitu Bu. Berarti Nak Dewi anak yang mandiri dan anak yang pintar ini. Terbukti tugas-tugasnya bagus sekali. Nah Nak Dewi kan, kita kan udah belajar tentang manusia makhluk sosial. Nah, makhluk sosial itu kan manusia yang saling membutuhkan. Pasti dong suatu saat Nak Dewi butuh teman-temannya. Kira-kira apa yang ingin Nak Dewi lakukan ya? Iya sih Bu, kalau saya pikir-pikir, saya sih mau juga sih Bu bergabung dengan mereka. Karena mereka itu pun Bu, orangnya baik-baik Bu, orang tuh kompak Bu. Cuma kalau udah kerjain tugas Bu, aduh, pusing lah saya Bu, gitu. Jadi mungkin ya Bu ya, mungkin saya rada-rada bosan Bu, karena setiap hari tugas selalu saya kerjain, itu aja Bu. Saya mau sih Bu bergabung dengan mereka kembali gitu. Tapi bagaimana caranya ya Bu? Itu ya. Tadi kan Nak Dewi udah bilang, tadi kan Nak Dewi sudah bosan ya dengan selama ini yang selalu menyendiri. Nah, kira-kira nih Nak Dewi, dari yang tadi yang kamu bilang itu, yang Nak Dewi bilang, kira-kira apa yang menjadi prioritas utama atau langkah paling pertama yang ingin Nak Dewi lakukan untuk keluar dari kebosanan tersebut? Ya Bu, yang pertama mungkin ya saya mau
minta maaf lah Bu sama teman-teman karena sudah menjauh dari mereka ya Bu ya. Ya, dan saya juga kedua maklum bahwa mereka mungkin tidak memiliki kemampuan seperti saya dalam belajar mengajar ya kan, dalam belajar ya kan Bu. Terus saya berkeinginan untuk membantu mereka Bu. Saya sadar berkeinginan untuk membantu mereka dengan cara saya mau buat kelompok belajar lah Bu di kelas, mana tahu untuk membantu mereka Bu yang nggak bisa Bu. Jadi sama-sama semuanya pintar ya Bu ya, jangan cuma saya sendiri gitu. Sepertinya saya sudah menyadari itu gitu. Oh, hebat sekali. Ini paling Ibu suka ya. Berarti Nak Dewi sekarang ini akan membuat kelompok belajar. Berarti Nak Dewi akan menjadi tutor sebaya, seperti itu ya maksudnya ya Nak Dewi? Oh, tutor sebaya ya Bu namanya ya Bu. Oh, saya baru tahu ini Bu. Yang saya tahu kalau kita buat kelompok belajar nanti saya bantu mereka gitu Bu. Tutor sebaya ya. Oke Bu. Iya, tutor sebaya itu berarti Nak Dewi memberikan bantuan belajar kepada teman-teman. Dengan demikian nanti Nak Dewi juga akan lebih paham dengan materi itu dan teman-teman akan terbantu dan kamu akan lebih dekat kepada teman-temannya. Begitu Nak Dewi. Ya, nah Ibu suka dengan apa yang kamu katakan itu. Nah, kira-kira ini apa yang akan Nak Dewi lakukan setelah ngobrol kita kali ini? Ya Bu, sekarang saya sepertinya menyadari bahwa selama ini ternyata yang saya lakukan ini salah ya Bu ya. Saya nggak boleh menjauh dari teman-teman ya kan Bu, karena memang sendirian itu ternyata nggak bagus ya Bu ya kan. Apalagi saya punya ilmu, kesannya saya jadinya sombong ya Bu dengan teman-teman ya. Jadi saya akan mendatangi dan minta maaf dengan teman-teman saya. Dan berusaha merencanakan apa yang ingin saya rencanakan tadi Bu. Terus mungkin saya meminta membantuan teman saya lah Bu, yang bisa membantu saya dan mengingatkan saya tentang kegiatan yang akan saya buat nantinya Bu. Oke, hebat ya, bagus sekali ini anak Ibu yang paling hebat Nak Dewi ini. Semoga nantinya Nak Dewi dan teman-teman ya menjadi kelompok ya. Menjadi kelompok teladan bagi teman-teman yang lain juga ya Nakku ya. Ya, Ibu yakin Nak Dewi bisa melakukan itu dengan baik. Oke, kalau ada sesuatu masalah apapun yang ingin kita diskusikan bersama, jangan sungkan-sungkan datang kepada Ibu ya Nak ya. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, terima kasih banyak juga ya Bu ya. Ibu sudah membuka pemikiran saya selama ini ya kan Bu. Kalau saya nggak diskusi sama Ibu mungkin saya nggak tahu, saya akan begini-begini terus. Padahal dengan berbicara dengan Ibu saya bisa merubah diri saya dan juga merubah orang-orang di sekitar saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak ya Bu. Oke, Sehat-sehat selalu ya Bu. Iya, sama-sama sayang. Oke, silakan dilanjutkan istirahatnya. Terima kasih ya, sampai jumpa ya. Ya, sama-sama Ibu. Lonceng istirahat berbunyi, Ibu Dewi mengakhiri pembelajarannya hari ini di kelas 6 SD Merdeka Belajar. Kemudian, Ibu Dewi meminta salah seorang muridnya yang bernama Taufik untuk membawakan beberapa media belajar yang tadi digunakan oleh mereka dalam pembelajaran sains. Kebetulan, sudah seminggu ini Taufik kelihatan tidak bersemangat dalam pembelajaran, tidak seperti biasanya. Ibu Dewi berharap dapat mengetahui apa penyebab Taufik berperilaku seperti demikian. Karena itu, Ibu Dewi adalah wali kelasnya Taufik. Taufik, sini Ya, Ibu boleh minta tolong sayang? Boleh Bu.
Nah, itu ada media pembelajaran yang kita pakai tadi ya, Nak. Ayo tolong bantu Ibu kita bawa ke kantor ya, Nak. Sama-sama Ya, Ibu udah. kita pergi. Ya Bu, ntar ya Bu, saya ambil dulu Bu. Ya, makasih ya sayang ya. Ya, udah Bu. Ini kan Bu. Nah, bagus. Yuk sambil kita jalan, ada loh yang Ibu ingin tanyakan sama Taufik. Ya Bu. Gini loh Taufik, Ibu lihat Sambil kamu. jalan ini kita Bu. Iya, udah jalan kita. Sambil jalan ini ya. Kamu Ibu lihat tadi belajar sama Ibu, sama yang kemarin-kemarin juga kok kurang fokus ya, Taufik, agak murung. Ada masalah? Males saya Bu. Iya. Kenapa? Ada masalah apa? Boleh Ibu tahu? Boleh sih Bu. Pak Budi Bu. Malas sekali saya Bu. Saya disindir-sindirnya aja Bu. Gara-gara saya nggak ikut les sama dia. Disindir-sindirnya aja Wak. Wah katanya ini yang les-les ini pandai-pandai betul semua. Yang nggak les nih kayak Topik tuh coba. Mana ada bisanya itu. Yang dikerjakan yang pun tak apa-apa. Pasan saya rasa-rasa betul yang saya kerjain Bu. Tapi Bapak itu asik gitu-gitu aja. Jumpa di kelas kayak gitu. Jumpa nanti di luar itu juga yang dia papainya. Bosan saya jadi Bu. Malas lah mau pindah sekolah lah saya nanti Bu. Kok kayak gini terus lah Bapak itu. Gitu ya Taufik ya permasalahannya. Jadi kalau Ibu bisa simpulkan, oh kita udah sampai ini. Coba silakan duduk dulu biar agak tenang sedikit anak Ibu ya. Nah, terima kasih anak taruh di sini nih. Nah, letakkan dulu. Iya Bu, saya taruh sini Bu. Ya, nah sini duduk nih Ibu, sediakan kursinya. Ya. Bu. Oke, yuk. Jadi dari yang Taufik bicarakan tadi, Taufik merasa Pak Budi itu tidak respect ya terhadap Taufik ya, suka menyindir, suka berbuat yang menurut Taufik dengan menyindir. Kesannya karena tidak mengikuti les ya, les matematik Bapak itu ya? Iya Bu, dibilang-bilangnya memang kayak gitu Bu. Bukan memang perasaan, memang itu kata dia Bu. Oh, memang seperti itu ya, memang dibilang seperti itu. Tapi Iya. Taufik, kira-kira dari pembicaraan kita ini Taufik tujuannya apa? Coba Ibu mau tanya. Dengan diskusi kita kali ini dengan Taufik, apa yang Taufik inginkan? Ya, saya maunya pindah sekolah aja lah Bu. Kalau Pak Budi masih kayak gitu terus Bu. Jadi hanya gara-gara itu Taufik mau pindah sekolah? Ya orang ngasih dibilang-bilangnya aja Bu. Terakhir kan malu juga lah Bu. Sama kawan-kawan pun malu lah. Itu juga tiap jumpa itu aja yang dibilangnya. Bukan sekali dua kali Bu. Tiap jumpa. Malas lah Bu. Kayak apa aja Bapak itu. Iya ya. Tapi kan semua guru-guru kecuali menurut Taufik ya, kecuali Pak Budi yang seperti itu, kan tidak semua guru yang seperti itu. Kenapa Taufik langsung mau pindah sekolah? Ya orang Pak Budi kayak gitu Bu. Kayak mana lah kira-kira itu baik Bu, Pak Budi itu. Nah, dari diskusi Ibu dengan Pak Budi, Ibu kan sering tuh bicara-bicara sharing-sharing. Pak Budi malahan selalu memberitahu Ibu bahwa murid-muridnya semuanya bagus-bagus dalam belajar, termasuk Taufik. Jadi Ibu bingung juga ini di mana kesalahpahaman ini terjadi. Tahu kapan nih Bu cerita ya? Mungkin pas dia belum buka les kali Bu. Udah buka les tadi gitu-gituin aja terus. Jadi begitu ya. Nah, kalau begitu kira-kira menurut Taufik apa yang harus kita lakukan? Atau Ibu juga mau tanya dulu nih sama Taufik, selama pembelajaran Pak Budi bagaimana Taufik di kelas? Ya biasa aja lah saya Bu. Ya kalau disuruhnya ngerjain soal saya kerjain soal, suruhnya saya catat. Itu aja lah Bu, kayak biasa aja. Cuman kadang kalau dia udah dikumpulin ini
Dia langsung bangga-banggakan yang les-les sama dia, Bu. Ini jago nih, kayak Seko nih, pandai pula karena keles sama saya nih, nggak kayak Stopik nih, tengok nih Stopik tahap mana, jawabannya tak cemana jalannya nggak ada, tak cemana ini, dari mana dapatnya nih, gitu-gitu, Bu. Jadi kan malas lah kayak gitu jadi saya, Bu. Lalu kira-kira kalau boleh Ibu tanya, Taufik kenapa tidak mengikuti les Pak Budi? Pak Budi kan lesnya gratis. Ya udah les tempat lain, Bu. Les di tempat lain ya? Iya, Bu. Oh, baiklah. Kalau begitu, berarti ini mungkin ada kesalahpahaman ya. Nah, kalau menurut Ibu, bagaimana kalau Taufik berbicara langsung dengan Pak Budi, mengutarakan unek-unek Taufik selama ini sama Pak Budi supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Taufik senang belajar, Pak Budi pun senang melihat Taufik. Nah, bagaimana menurut? Nanti dia marah, Bu. Marah? Iya. Tidak. Pak Budi itu setahu Ibu orangnya tidak suka marah. Mungkin ada kesalahpahaman di antara kalian berdua. Atau mungkin Taufik merasa Pak Budi itu telah memperlakukan tidak adil kepada Taufik. Nah, mungkin dengan kita berbicara secara empat mata dengan Pak Budi, maka permasalahan ini bisa kita selesaikan dengan baik. Bagaimana menurut Taufik? Saya kalau sendiri nggak mau, saya, Bu, nggak berani saya, Bu, nanti marah dia. Oh, jadi kalau begitu menurut Taufik, siapa kira-kira yang bisa membantu Taufik untuk bertemu dengan Pak Budi? Ya sama Ibu pun boleh lah, Bu, nggak apa-apa, nanti Bu bilang Ibu sama dia, Bu. Jangan kayak gitu kan. Awak kan sakit hati lah, Bu, kayak gitu kan. Kayak apa aja gitu. Betul, Bu. Ya. Mau Ibu nanti pulang sekolah kita jumpa sama dia, Bu. Kan ada di itu. Iya nak, ya sayang. Pak Budi memang hari ini kan masuk, pulangnya pun lama sama Ibu. Kalau gitu Ibu akan membantu Taufik, kita sama-sama menghadap Pak Budi nanti sepulang sekolah ya nak ya. Kita tanya apa permasalahannya. Nah, kira-kira tindakan Taufik nanti ke depan jika permasalahan ini sudah selesai bagaimana? Ya kalau Pak Budi nggak nyindir-nyindir lagi, ya saya tetap di sini, Bu. Kalau enggak ya saya pindah sekolah aja lah, Bu. Malas saya, Bu, jumpa Pak Budi, Bu. Iya, Ibu paham. Jadi Taufik harus berjanji sama Ibu akan belajar dengan baik, dengan sungguh-sungguh, ya kan? Karena setahu Ibu, Taufik anak yang hebat. Semua teman-teman senang sama Taufik. Taufik kan di kelas kan termasuk anak-anak yang berani, yang kalau ada perlombaan-perlombaan selalu menang, jagoan ya kan. Sayang loh, teman-temannya semua pastinya tidak setuju kalau Taufik keluar dari sekolah ya kan. Ya itulah, Bu, pokoknya, Bu. Pokoknya kalau Pak Budi masih kayak gitu lagi, saya nggak mau sekolah sini, saya, Bu. Pindah saya, Bu. Iya sayang. Semoga persoalannya bisa kita selesaikan ya nak. Dan ya, nanti ya, Bu ya. Taufik nanti akan bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya ya. Oke, ya Ibu. Ya Taufik tunggu nanti Ibu ya kalau siap ngajar ya. Di mana saya nunggunya, Bu? Taufik nanti nunggu di kantor aja. Nanti biar kita ketemu di situ ya nak ya. Ya nanti saya tunggu di kantor, Bu ya, pulang sekolah, Bu ya. Ya, nanti Ibu juga bilang sama Pak Budi supaya jangan pulang duluan karena ada yang mau dibicarakan, ya kan nak? Ya. Iya, bagus kalau gitu. Nah, terima kasih banyak ya sudah membantu Ibu ya tadi mengangkat barang-barangnya ya. Nah, Ya, ini Bu, masih ada saya waktu juga makasih, istirahat. Bu. Juga makasih, Bu ya. Nanti bantuin Bu sama Pak Budi. Pokoknya saya kayak gitu, sayang. Bu. Kalau dia nggak berubah saya pindah, saya, Bu.
Iya sayang, iya nak, iya ya. Mudah-mudahan doalah juga supaya segala sesuatu harus kita semangat, harus berpikir positif ya kan? Ya Bu. Oke, iya. Sekarang silakan istirahat lah. Masih ada jam istirahat, masih banyak nih. Ya. Salam dulu Bu. Ya, salam. Nanti ya Bu. Assalamualaikum. Ya nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Taufik. Iya, selamat sore Bu Lasma. Ada apa Bu? Kira-kira Bapak ada waktu nggak? Kita mau berbincang-bincang sebentar. Oh siap Bu, insya Allah ada Bu, aman. Kawan Bu sekarang? Iya lah Pak. Oh iya, silakan Bu, boleh. Iya, Silakan makasih. dulu Bu. Ya, makasih ya Pak ya atas waktunya ya. Begini loh Pak, tadi kan saya agak sedikit nada kepala sekolah itu tinggi kepada saya. Kenapa Bu? Itulah katanya alasannya karena tadi waktu saya supervisi oleh pengawas sekolah, apa yang saya lakukan di kelas itu, dia tidak setuju kalau saya tidak menggunakan buku teks gitu loh. Oh, kok bisa kayak gitu Bu dia tuh? Kira-kira kayak mana itu Bu, menurut Ibu? Cocok nggak itu? Ya, saya sih menurut saya itu kurang cocok ya Pak ya, karena Bapak itu menginginkan saya itu mengajarkan murid kita itu hanya satu sumber, itu buku teks tadi. Sementara kita tahu kan anak kita sekarang ini ya mereka kan mau yang belajar itu yang bervariasi gitu ya Pak ya. Iya Bu ya. Jadi kira-kira kalaulah Bu, misalnya kan setelah kita ngobrol-ngobrol gini Bu, kira-kira yang Ibu ingin lakukan, kira-kira apa yang mau kita lakukan ke depannya Bu? Saya ingin misalnya kepala sekolah juga memahami pembelajaran kita itu di kelas itu seperti apa. Kemudian dia juga tidak terlalu menerima semua ucapan atau saran dari pengawas tadi. Menurut saya seperti itu Pak. Oh, jadi kalaupun nanti apa, kira-kira kita datangi kepala sekolahnya gitu ya Bu ya? Mungkin nggak didatangi sih Pak, tapi dia sedikit paham sih ya bahwa kita mengajarkan anak itu berbagai macam variasi dari berbagai sumber, ya tujuannya supaya murid kita itu ya bisa memahami dengan karakter anak kita yang berbeda-beda itu kan. Nah itu maksud saya. Tetapi kepala sekolahnya sepertinya juga terlalu menerima seluruh apa masukan dari pengawas itu? Katanya masukannya ya ibu mengajar harus menggunakan buku teks. Karena saya sih ada pakai bahan mengajar itu Pak, pakai video, ada kadang-kadang game interaktif, ada pakai sumber artikel atau apapun lah Pak yang menurut saya itu cocok dengan materi yang saya ajarkan gitu. Jadi waktu pas misalnya waktu pas Ibu ngajar kayak gitu itu murid-murid senang nggak? Dibandingkan dengan menggunakan buku teks gitu-gitu, kalau pas Ibu lihat kan gitu-gitu, mereka lebih senang yang waktu cara Ibu atau dengan yang kayak kata pengawas itu Bu? Nah itulah dia, saya sih kan pengalaman saya kalau saya tanya ya mereka senang Pak, enjoy aja. Tapi itulah kepala sekolahnya ya tidak tahu mungkin hal itu Pak, saya juga bingung. Ya jadi kan gini Bu, mungkin kan karena kepala sekolah ini kan kadang takut-takut juga deh Bu dilaporkan nanti sama yang lebih atasannya kan, dinas yang di sekolah ini. Jadi kayaknya Bu penting juga lah Ibu sampaikan gitu kan sama Bapak kepala sekolah, bilang Pak, Bapak jangan asyik dengar-dengar itu aja Pak, belum tentu yang dia bilang itu betul Pak, kan saya ngajar di sini Pak, saya tahu Pak. Jadi kita sampaikan Bu bahwasannya memang siswa itu misalnya seperti ini, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwasannya kan setelah pengalaman Ibu kayaknya mereka tuh lebih bahagia kalau dia kan setelah bervariasi gitu kan. Kayaknya menurut saya itu harus disampaikan gitu Bu. Gitu ya Pak ya.
harus. Eh, saya sih sudah berusaha mencoba menyampaikan itu, tapi sepertinya mungkin saya harus menunjukkan juga ya. Kalau ketika pengawas datang, saya harus tunjukkan juga buku teksnya, mungkin begitu ya Pak ya. Jadi tidak berarti, jadi mungkin karena saya nggak tunjukkan itu dengan di hadapan pengawas, mungkin saya mengajar tanpa buku teks, mungkin begitu ya Pak ya. Oh, ini juga Bu, mungkin dia karena nggak punya apa kali Bu, nggak ada. Ibu ada buktinya Bu, misal entah angket gitu ya kan. Jadi kan bukti bahwasannya siswa itu lebih bahagia gitu Bu. Kayaknya kira-kira menurut Ibu cocok nggak itu? Saya sih ada bukti itu Pak. Nah, saya selalu buat refleksi sih, minimal sekali sebulan. Saya memang ada buktinya. Itu mungkin cocok ya Pak ya, ditunjukkan gitu ya. Oh, iya, menurut saya seperti itu Bu. Jadi biar dia kepala sekolah juga bisa tahu lah dia Bu, mana yang baik, mana yang bagus gitu Bu. Gitu ya Pak, iya ya, nanti akan saya coba begitu Pak ya. Terima kasih ya Pak ya masukannya, tapi mungkin pengawas sekolahnya juga harus diberi pemahaman gitu ya Pak ya. Ya itu nanti biar kepala sekolah aja Bu yang bilang sama Bu itu ya kan. Jadi kan kalau kita nanti kayak mana kali katanya Bu, susah pula nanti nilai-nilai itu sama pengawas nggak tanda tangan, ya nggak cair serti Bu, payah lah. Tahu kita butuh duit ya kan. Iya Pak ya, oke Pak ya. Berarti nanti tips berikutnya seperti itu ya Pak ya. Saya akan tunjukkan bukti bahwa pembelajaran saya di kelas dengan berbagai referensi belajar, anak-anak senang. Begitu ya Pak ya? Iya. Terima kasih Pak diskusinya. Iya. Iya. Iya, sama Ibu. Iya, saya sekarang sudah lega.